عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita dalam satu kesempatan, yaitu kunjungan, kemudian dirangkaikan dengan talabul ilm, menuntut ilmu. Sebab ilmu ini, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka akan diberikan pemahaman agama. Al-Imam Az-Zuhri berkata bahwa ma'ubidallahu bimisli al-fiqhi, maka dalega gacau kesini biasa pangangelo kung Allah Subhanahu wa ta'ala na siyaw akasingan na patisingan. Nasabay itu patisingan bahwa ilmu itu, kalau seseorang tidak memilikinya, dia tidak tahu apakah dia menyembah Allah atau menyembah selainnya. Kalau dia tidak memiliki ilmu, dia disengi maka dia cocok muga batin yang masumpayari nanti tidak tahu, hanya sekedar melihat dan meniru. Dia disengi, dia tidak tahu asal usul daripada apa yang dia kerjakan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'lam, ketahuilah, betulnya tuntuk iba disengen, mestingka diboleh dia sengi pada disengen, annahu la ilaha illallah. Kala dia gaga wadi disompas ngalina hum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu pada disengen nasa Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Niyatu pada disengen dia gaga cawi, dia gaga madioloi kami nama kesing liman sahhat niyatuhu, neki matentu to mengeloi banyak orang yang baik niatnya. Maka ulama itu, yaitu pandita Riolo, betul-betul na pakai guna wetuna ditujuna pada disengen. Dan kita tidak boleh beralasan maka dia sibuk begini, sibuk begitu, tidak. Mesti engkau tuta matuntu pada disengen. Sebab kau rumon perpatimpaan di sini. Di situlah ya babul khair ada pada ilmu. Ya. Ya narin rampai hadisin maka narik kuna puelo yung Allah Ta'ala. Kalau Allah menghendaki kepada kita kebaikan, dapat tujuki lori agamana, betuanan apa haki lori agamana. Lalu kemudian orang-orang dapat disengi tempat-tempat untuk mendapatkan ilmu, ya, majelis ilmu. Maka tidak ada alasan bagi orang-orang untuk tidak menuntut ilmu. Bahkan Arabi Pandita maka yaitu untuk kepada disengi, ya, masar na perluangi
Ya, tahu daripada Andre maktopan itu inungi. Ya, ini kia dari kolega kepada yang tidak ada ilmu, dan dia memang kada kukili noman rasa-rasa kia di akhirat. Ia nanti narampe ya Ummu Ata napasa-pasangan ilori anaknya yaitu Ata maka ya bunayya idza aradta ad-dunya fa'alayka bil ilm. Arek pomelo mukminasai. Kalau kamu menginginkan dunia, maka mesti menggunakan pada sini. Ya, wa idza aradta al-akhirah fa'alayka bil ilm. Kalau kamu menginginkan akhirat, mesti engkau pada sini. Ya. Wa idza aradtahuma ma'an dari kumbueloi lino makotopan itu akhirat kamu inginkan dua-duanya fa'alika bil ilm, mesti engkau pandis harus dengan ilmu. Jadi itu pandis ini na biologi wari kadai makotopan itu pangkubun ilmu mendahului ilmu perkataan dan perbuatan. Jadi itu dari kumelo kima paletu berdakwah, menceramah, makotobah, apa aja, mesti enggak santai-santai, mesti ada ilmu. Ya. Nasabah narik untuk atau apa aja dia gapai disegena, ditujuna pada hal-hal yang dia ingin nasihatkan di situ, majapu lebih banyak kerusakannya daripada kebaikannya. Lebih daripada itu adalah ketika orang mau beramal. Ketika seseorang itu ingin beramal, maka hendaknya dia memiliki ilmu. Asal Al-Imam Asy-Syafi'i begitu pula diriwayatkan dari Sufyan, mereka mengatakan, "Laisa ba'dal fara'id afdalu min talabil ilmi." Tidak ada yang mengerti, tidak ada sesuatu yang lebih afdal setelah faraid, ya, fardu-fardu atau ibadah-ibadah yang wajib lebih afdal daripada menuntut ilmu. Jadi itu yang tentu kepada sendiri riseseta daripada Tuhan narampe Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadis saya berita menghasankan. Ya dari itu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Maka dia itu atau bentuk kepada sendiri perlu risesena toseleng baik laki-laki maupun perempuan. Karena itu pandita ya, dari pematuntuk pada sendiri berbeda misalnya selalu saya bergegas untuk menuntut ilmu, ya, dan saya berangkat di waktu subuh, ya, harga pemakaian petamu apa, kan saya waktu naseng Imam Ahmad, fa'akadat ummi bithiyabi, nagatekan naseng emak, ya, ketika saya mau keluar untuk majelis ilmu. Lalu kemudian ibu saya berkata, "Intazir hatta yu'adzina an-nasu lil fajr." Tajamuna nasa terma senang. Iya Mas. Terma nasa jolo orang mengumandangkan azan subuh. Lalu kemudian bertanya-tanya ini apa? Kemudian kamu pergi ke majelis ilmu. Kenapa? Karena pada saat itu orang-orang berdesak-desakan di majelis ilmu. Sampai kemudian mereka harus berangkat lebih awal untuk duduk dan mendapatkan tempat di majelis ilmu. Kata di kisah tujuan untuk kepada sendiri kepada pentingnya ilmu itu, ya, karena ilmu itu biasanya pada disebut ya dari itu ya al-azmu, an-nasang, kepastian. Ya kemudian pasti berarti tinggi menjadi syakku atau al-waham, keraguan.
Kasi di kisah pas gue Imam Ibnu Hibban dengan kita al-Majruhin. Begitu pula Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Kifayah. Narampai makanya Muhammad ya Abdul Haris Al-Warraq. Makanya ya kunna natadzakaru as-sunnata bi bab Syu'bah. Karena sewaktu naseng kita ini muzakarah hadis di depan rumahnya, di depan pintunya Syu'bah. Syu'bah seorang ulama hadis yang sangat hati-hati dan disegani. Karena makanya Anas bin Muhammad makanya hadatsani Israil an Abi Ishaq an Abdullah bin Atha an Uqbah ibn Amir. Napang kami ya disebutkan hadisnya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengqala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya setelah wudu man tawadda, siapa yang berwudu lalu dia membaca doa itu maka futihat lahu abwaabul jannati samani, dibukakan 8 pintu surga. Syu'bah bin Hajjaj nang jelingana ya hadis ini napa lupa iyo Nas bin Muhammad. Lalu kemudian masuk kepada digaga masyarakat. Ya. Pada saat itu, lalu kemudian beliau keluar masuk. Lalu kemudian dia mendapati Nasr bin Muhammad ini teriwi, nangis. Aku tanya, Syu'bah manggil teringat. Kenapa nangis? Lalu kemudian salah seorang pada saat itu mengatakan, "La tahu lupa Nasr, makanya teriwi." Lalu kemudian Syu'bah mengatakan innahu majnun. La yadri madza yuhaddits. To jangan asli. Denis sengi agan apaletukeun nariwayat ka boleh hadis. Nasinya dulu narekelokan semiseng sabi ini adalah seorang mudallis. Dia sengi mudallis, dia suka tinggi karena boleh dia mendengarnya dengan mengatakan an, ya. Jadi ako itu berita hadis yang rekomangkali berita maka dia boleh dia itu langsung nama tepat. Yaitu basisanya maka dia sami itu dengan an. Yaitu maka saya mendengarkan dari fulan, itu buat itu dalam menurut orang-orang yang belajar hadis. Tapi maka dia ini adalah tuh berita boleh dari si fulan. Dia nomor silada itu. Kesesuaian berita hadis. Jadi Abi Ishaq As-Sabi ini terkenal sebagai mudallis. Nah, kutanya ni Syu'bah makanya itu nasi hadis murang pengeka mengkeli enggak boleh dari Abdullah ibnu Atha. Ai macam ni Abi Ishaq. Nasabah ni makanya. Naisengi. Dia nak balik. Lalu kemudian Syu'bah mengatakan dia cocok hadis. Ya, mencurigakan. Lalu kemudian setelah itu si runtui seorang imam siqah terpercaya dalam ilmu periwayatan namanya Mus'ir ibnu Kidam. Maka dia Syu'bah itu nasi hadis boleh dari Abdullah ibnu Atha. Itu Abdullah ibnu Atha tu mau pergi ke Mekah. Lalu kemudian Syu'bah dia matuan apa kata langsung kemudian dia menuju Mekah. Padahal dia di Basra. Bukan jarak yang dekat. Ada lagi. Pergi ke Basra. Waktu itu musim haji. Tanya betul maka dia orang kata haji ternyata. Untuk memang memastikan ini satu hadis. Saya juga hadis. Pentingnya ilmu dan kepastian. Siruntu faida huwa syabun nas ternyata kalau ya nesanya Abdullah bin Atha. Nah, kutanan ni maka hadis Uqbah ibn Amir al-wudu. Hadisnya Uqbah bin Amir tentang wudu. Mengkali enggak? Asli. Ya, boleh dia mengkali enggak hadis. Apakah engkau mendengarkannya dari Uqbah? Tidak.
Yaitu hadis yang kelinga boleh Sa'ad ibnu Ibrahim. Sa'ad ibnu Ibrahim ini Al-Bani. Jadi Syu'bah itu Basra, orang Basra. Kemudian Abdullah ibn Atta ini orang Mekah. Sa'ad ibnu Ibrahim orang Madinah. Tiga nih hadis ini. Matuli saya dari Basra, lalu kemudian ke Mekah. Ternyata nasi yang kelinga boleh Madinah. Suruh untuk Imam Malik. Malik ini, ya, Imam Malik, Imam Mazhab. Maka engkau Sa'ad ibnu Ibrahim, aku tanah ini Syu'bah. Maka Imam Malik, ma hajjal dia nasan haji tahun. Dapat. Lalu kemudian dia segerakan semua manasiknya, rangkaian ibadah hajinya, lalu kemudian dia pergi ke Madinah. Jarak bukan yang jarak dekat. Aku mengoto kita terendah ya, mengoto bus, apalagi biasa lalu bukan jarak yang dekat. Untuk sedimi hadis. Lalu kemudian dia ketemu dengan Sa'ad ibnu Ibrahim. Seruntuk nak kada hadis na Ubba ibnu Amir tujuh na jene. Mongkelinga ka? Boleh Ubba ibnu Amir nasade. Boleh tega ko? Nasa boleh basra. Itu nasa hadis boleh basra. Mongkelinga boleh Ziyad ibnu Mifraq. Weh, bila anak tuli dari Basra ke Mekah ke Madinah. Ternyata itu hadis dari kampungnya sendiri. Dari Ziyad ibnu Mifraq. Tadinya Al-Lagi. Lalu kemudian dia kembali ke kampungnya ketemu dengan Ziyad ibn Mifraq. Nasir waktu malampi ini gemuk, ya, wajibku nasir di negara. Demam, kotor karena perjalanan. Gara-gara saya di hadis. Seruntuk Ziyad ibn Mifraq. Nasir waktu ketungke melo waktu tenang hadisna Uqbah ibnu Amir. Nasir Ziyad ibn Mifraq. Ayah pergi tempat film itu dia pernah situ nasihat nggak senang. Penting dia hadis penting lagi nasi itu hadis ini tuh hadisnya patuli pada hadis yang reguler itu mama pakai tuh modelnya mesti kamu bersihkan dulu rambutmu dan pakaian sudah bersih ya dia rapikan rambutnya dia bersihkan pakaiannya jangan mau pakai apa perlu mengolok dia Ziyad ibnu Mifraq nasi yang hadis dengan Ubay ibnu Amir ngomong kelinga boleh jadi nasi dia. Terus kamu dengar dari mana? Saya yang kelinga itu dari Syahr ibnu Hausyab. Syahr ibnu Hausyab yang kelinga boleh dengar dari Abu Rayhan. Abu Rayhan nama dengan kelinga boleh Uqbah ibnu Amir. Jika Nabi yang sana tahu, ya, nasabayar dari hadis saya yang kelinga Abu Ishaq dari Abdullah bin Atta dari Uqbah ibnu Amir. Ternyata lengkapnya Abu Ishaq As-Sabi mendengarkan dari Abdullah bin Atta. Abdullah bin Atta mendengarkan dari Sa'ad Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim Al-Madani. Kemudian Sa'ad bin Ibrahim mendengarkan dari Ziyad bin Mifraq. Ziyad bin Mifraq mendengarkan dari Syahr bin Hausyab. Syahr bin Hausyab jadi nasi cocok. Kemudian Syahr bin Hausyab mendengarkan dari Abu Rayhan. Abu Rayhan baru mendengarkan dari Uqbah ibn Amir. Kira hadis ini hadis sepatuli dari Basra ke Mekah ke Madinah kembali ke Basra. Satu hadis. Begitulah kedudukan ilmu di sisi para ulama. Al-itqan, kemutinan, ya, kemudian pengetahuan yang jelas. Alhamdulillah, ya, ya kuwijata pada kemana nih di Batu Jumat tentu hadis. Nekia ini harus toki tentu hadis. Minimal hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban. Yang sebab tentu kepada ini lalu kemudian kita mengenal halal dan haram. Halal dan haram. Bahkan berkaitan dengan nikah itu penting juga. Ya kolega kepada gadis maka bagaimana dia nikah? Bagaimana dia memperlakukan istri? Itu penting dapat disini. Ya, maka dia jaga. Ya kolega kepada istri. Ya, tidak semudah itu.
Dia nama kada sulun tu orang yang makna dan aja aja. Ketopa padise. Nanti ada kemudian ilmu. Yang itu dibahas. Bagaimana ilmu itu sangat penting. Kalau tidak, maka banyak orang-orang yang kemudian melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahkan selesai alina gara-gara dia gagal pada dengan ya sehari-hari enggak tahu dan selesai dia sengit penyakit was-was ya magana nasabab pada dengan dia gagal pada dengan siko melo maspajang lalu kemudian ya berudu pura ni majen ni lo ni maspajang maka pura mo majen dia dentro ada was-was. Kemudian dia takbir. Allah. Selalu dia was-was. Yang itu dengan was-was. Kadang-kadang itu biasa untuk kita masampah jadi dia cek takbir. Allah Akbar. Was-was. Kadang-kadang orang-orang yang sampingnya tertegang bahkan dalam baca. Ya. Bahkan dalam baca membaca tentang hukum-hukum atau makharajul huruf itu sangat mengganggu karena dia ulang-ulang. Kenapa? Karena was-was. Ini itu obat was-was pada dirinya. Obat dari was-was itu adalah ilmu. Ia itu ya. Yang masalah ini was-was ini banyak menimpa orang. Misalnya temelok jogah ya. Bela-bela ni napas ni timbul was-was maka ada pura-pura dan dia berburu yang rukum was-was bonci mo galian yang rotang kenapa lah was-was padahal bela-bela apalagi sotona ternyata berbonci mo mati mo was-was begitu juga dalam ibadah dan kehidupannya seperti dihantui was-was maka dia gagal kepada istri. Kurang masuk jam ngeri, udah yang mengajar kan telinga pengajian. Tamu buat kuisai, was-was kemudian. Tuga dari negeri dia was-was. Apa yang harus dia lakukan di situ? Dosa majid. Ya, padahal tidak batal duduknya, hanya ragu-ragu saja, hanya was-was saja. Seperti itulah. Makanya itu obat dari was-was itu adalah al-ilmu. Nah, ia dengan ilmu itu al-azmu. Ya. Atau al-hadmu, kepastian, kejelasan. Jadi misalnya dalam urusan ya. Jadi dia itu nama gaga di pau. Maka kedauno no kumuro. Ya. Dia beritahukan sama dirinya supaya datang was-was itu ada yang melawannya. Gonci nolah. Awal-awal dia harus begitu. Memberitahukan kepada dirinya tentang satu kepastian. Dia tidak tahu cara mengobati was-was ini penyakit yang sangat menyusahkan. Ia nanti saya penjelasan ayat 27 dan niat. Maka ada lagi renang kapasali usalli fardhu salati sebagai rakaat ini. Ya, misalnya mustaqbilal qiblati imam atau makmum adaan lillahi ta'ala. Yaitu sebenarnya ya. Nasab ini pendapat jumhur. Maka dia itu tertuju kepada orang-orang yang susah. Boleh resminya. Memang kalau kita ini yang sudah belajar, itu gampang. Tapi ada orang yang tertipu penyakit was-was. Ya. Syarat niat itu tidak dilafalkan, bahkan itu nasan pendatat. Kalau dia meyakini bahwa harus dilafalkan, itu amat dibicarakan bahwa itu perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kiamara itu orang yang tertimpa dengan was-was. Maka dia harus mentalkin hadiah. Maka kedemannya turun Ya. Kadang-kadang aku ya
Tapi itu bukan niat. Tentunya niat ya. Lapalan na niat. Nampak guru ya tidak maka ada guru temannya atau mapaku mati niat. Nah, di situ penjelasan sebagian ulama. Ya. Tetap ada keyakinan bahwa itu bukan itu bukan masuk dalam rangkaian ibadah, itu pabura obat bagi orang-orang yang tidak bisa selesai niatnya. Ya, itu format niat. Dan itu tuh makanya itu niatnya dibaca, itu niatnya nanti kan dalam mazhab Syafi'i makanya itu niatnya onruna di palungan Allah si bawah bar ya Allahu Akbar. Saya makanya oyet narampir jadi napuada bila ngatina yornya ternyata punya itu bukannya itu. Maka Allah di dalam itu mengatakan sholli fardhu salat. Nalalir napuada yorul ngatina Neye itu niat atau kengati. Metolnya dia niatnya sih. Neye agak pemeto ini. Padiseng. Agak pemeto ya dia. Padiseng. Nah, itulah kemudian was-was itu akan hina. Karena ada ilmu di situ. Yaitu tahu rampengi niat ngatina, nak nemu was-was itu. Tetap dia akan kena was-was. Saya belum ngerang rampe. Serak kena lur. Nah, boleh was-was. Allahu Akbar. Nah, gini kira-kira. Ya aku makan deki makmu dia itu, ya aku imam. Ya aku imam. Nah, maka Allahu Akbar. Ya. Kurani doa iftitah, kurani al-Fatihah, apa nih ngarang? Atau kerja dulu nanti sudah di tangan dulu Pak Nabi paling uri wasang asra padahal niat yang dia talqinkan tadi di dalam hatinya itu sangat asli maka nih ya aku yang salah. Bagaimana kalau seperti imam maka dia balik ke makmum ke jolo ulangi dulu dia ngasih kesalahan dirinya aku tuh akan kau. Di sinilah kemudian berlaku hadis tentang imamnya Rasulullah SAW ketika sakit, lalu kemudian datang dan Abu Bakar sementara memimpin salat, maka dia itu imamnya tidak mesti duluan dia melakukan membuat takbir. Ya, jadi itu lebih tak masuk menjadi imam di tengah-tengah salat. Akhirnya Rasulullah salat, Abu Bakar ikut ke Rasul. Balik ke belakang. Pada saat itu segera berubah niat, lalu kemudian lakukan takbiratul ihram. Jadi dia akan cerita, nah sebaya itu akan jadi sunnah, maka dia simatu kamu, mangi sinaka jadi nerobang. Nah ini biasanya apa namanya? Padahal itu sangat sering biasa terjadi. Namanya takalu. Disitulah pentingnya biasanya padiseng. Nah, ilmu itu sangat penting. Ya itu biasa ada video tersebar. Salah satu imam Masjid Nabawi setelah takbiratul Allahu Akbar, kayaknya dia berhadas atau lupa berwudu. Lalu kemudian dia tinggal nasari jawab nasari. Makmum masih dalam kondisi sholat. Aja ke anak aja ke. Kau kan dulu macam imam batal wudunya di awal salat, lalu kemudian dia keluar, lalu kemudian dia pergi berwudu, baru kemudian kembali, Allahumma sambung, baru kemudian kembali. Boleh begitu? Boleh begitu. Ini bukan pendapat yang kuat. Bukan pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Kan tetapi kebolehannya ada dalil yang menjelaskan. Ya. Tetapi mungkin tidak semudah yang kita pikirkan bahwa ketika beliau tinggalkan makmum mungkin akan ini bukan jamaah sedikit. Ya. Makuliro pentina resenge padiseng.
Lalu kemudian pentingnya ilmu itu masih lebih penting lagi di segi adab. Jadi kalau kita cerita tadi tentang ini, maka paling penting itu adalah adab dan akhlak. Sebab makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak" atau mahasinal akhlak. Bahwa saya diutus ini untuk menyempurnakan pasukui riasenge ampi-ampi medis al akhlak. Nasabah narik kodiga ga adab dan akhlak menjepu itu padisenge mencari pas padisenge masih tidak bermanfaat. Yang kalau kita perhatikan majarang atau mungkin dia diruntuh tu tomato teri nasabah madumu ya nak dia maka dia dapat teri ke anak magi madumu iya madumu enggak ya ya kok pakai kering ini kan tapi dia menangis gara-gara anaknya itu tidak bisa. Betapa banyak kemudian orang-orang itu merasa susah dan sulit dan akhlak. Dan puncak adab dan akhlak ini ada pada rasa takut kepada Allah. Malam maki batu, napuat. Seperti itu kondisi sekarang. Buat konten-konten itu mati kegangan guru nanti bawa daripada di dapur nas. Ya, nanti mau betah muri nanti tetap bawa. Karena seperti itu. Orang-orang tidak mau kalau orang mau anaknya baik, tapi dia tidak mau tahu caranya bagaimana. Nah, ini susah. Dia nulis runtuh. Tahdzib penematan magai. Tetap utuh sampai di bawah. Kalaupun misalnya tabakai tetap utuh dijual di mana-mana. Pada tabakai, kemudian aromanya itu akan semakin dicium. Melo dibuka di Otariaga, dia nyemburan dia di Pasibir ya, di Patanreki, tabuka ini. Bagaimana isinya? Tetap utuh. Seperti itulah. Makanya itu tidak lepas dari beberapa faktor atau pengaruh. Yang pertama, anak itu tumbuh dari lingkungan, teman-teman ini. Yang kedua lingkungannya, yang ketiga sekolah anak. Inilah yang membentuk kita generasi-generasi stroberi atau durian. Ya oleh ini ya masih sekolah lagi. Anak kita ngisnya, anak kita malalan, tiga biasa diantar. Malalan maluis, ya ada istilah diantar. Kalau sekarang tidak diantar. Jadi dari situ kemudian tentu beda yang diantar dengan yang tidak diantar, beda memang dari mentalnya. Ya. Kami setiap hari. Ya. Kemudian dulu ya. Engkau anak-anak biasa palari-lari teman-teman melolok kendalingan inandre. Atau anak-anak itu teri-teri mata aja ganggan nama nas nanti. Sisanya tuh, ya aku makukui ganggan nama lo napa maku anak-anak. Motor teman-teman, pesan aja nih anak semuanya lagi pesan. Burinnya sudah dekat, ya. Dia kan, boleh dia pernah nama nas nanti. Ya aku mana sih agak, ya aku penjem ini si bawa penjem, Andre. Ya mengkah. Ya kau tahu. Kalau sekarang tidak. Ya. Jadi ya itu ya memang ini akhir zaman. Ya nas narab hadis Nabi sallallahu di antara tandanya itu adalah antali adal amat rabbataha samana alina puana itu tuan. Samana alina puana itu tuan.
Ya. Jadi akhir zaman begitu. Jadi orang tua itu seperti anak, anak seperti orang tua. Nah, sehingga kemudian sangat nampak jelas perbedaan generasi. Yoro ini nareko chala ki guruta dega beran itu untuk pedang itu betul chala kadang gitu. Ya dia bidang itu tuata malah tambah. Asa ya to itu chala guru nas maka salamun tambah tuh. Itu dulu. Kalau nilai kita tidak bagus, dega kalau tidak teman-teman. Ya. Kalau tidak bagus, gimana lepas yang akan. Tapi kalau sekarang, coba balik nilainya. Kenapa gurunya datang protes? Semua nasi anak, ya kalau lulus belum mendaftar apa kalau nilainya kemudian tidak bagus, kamu mau tanggung. Orang tua ini kepada guru. Kenapa kamu mudahnya kamu kasih nilai yang bagus supaya nanti dia lancar dia mau lanjut ini? Siapa yang membuat generasi strawberry? Toma tuan nama tu, lingkungan nama tu, guru nama tu, ya. Dan susah sekali adab didapatkan atau akhlak tumbuh bersama dengan lingkungan yang seperti ini. Lingkungan pembiaran itu susah. Ya. Dan makanya itu, ya pembahasan tentang kesabaran itu banyak dijelaskan di dalam agama kita dan dalil-dalilnya. Bahkan salah satu yang tidak ada balasannya tanpa batas, yang balasannya tanpa batas itu kesabaran. Ini nama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Apalan sabar tidak ada batas. Makiron sabar. Prosesnya ini terutama untuk mendapatkan adab dan akhlak itu ya tidak mudah dan betul-betul ya butuh kesabaran. Ya memang tujuh pesan ya. Baik yang bertanggung jawab di pendidikan anak itu, maka kadang ya anak gua jangan bagul lande gua kadang macam apa begini. Sebab itu pada sini ya kena tingkat ngomong Allah Taala di negara kata tujuh itu. Neki itu ambil pekedo. Bukan pekerjaan. Karakter tabi nama maka ada kinapal Al-Quran ni napal hadis Qur'an na guru pada sini nak yang memang ambil kehidupan baca tidak bisa. Itu pada sini ya dan sama baca nanti kelas 2 madu ni macam kelas 3 mungkin dia sudah bisa, kelas 4 mungkin dia sudah bisa dan seterusnya. Ya. Kan tetapi perubahan adab dan akhlak itu kalau tidak ditempa dari awal itu akan susah. Ya, akan susah. Karena itu karakter ya, sangat melekat. Memang sebagian akhlak itu Allah ciptakan atau manusia itu lahir membawa akhlak itu kan kedasan akhlak, kedasan adab. Biasanya akhlak kadang orang itu lahir dengan misalnya dermawan atau makecur. Ya. Kemudian sopan, lalu kemudian pemberani, ya itu akhlak. Pemalu itu akhlak itu. Kalau adab itu perkataan atau perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan. Akan tetapi sebagian orang pelit. Ini dia harus berilmu untuk memaksa dirinya sehingga itu nanti menjadi adab dan akhlak. Jadi seperti itu. Ya. Penempaan adab dan akhlak itu prosesnya tidak mudah dan tidak singkat. Jadi manibawa maka da melo kiga ta melo mini bagur padiseng. Macam itu. Insyaallah macam. Nah, pala orang ini macam apa kita, mega naiseng. Nekia dedit ambil golongan. Ya. Belum tentu. Kalau saya pribadi ya artinya kalau tentang menuntut ilmu ya itu maka ada naiknya apa mulai SD atau untuk kepada sini purwaan ini dilalui makin apa dulu sama banyak ulama Yorwite itu pada sini narekona tingkah ini Allah Taala malumat nih itu ambil kido ini maka ada letu tomato dega pintra
pentingnya adab dan akhlak. Maka adab ini mendahului ilmu. Adab ini mendahului segala. Tadi amal, ilmu mendahului amal, sekarang adab mendahului ilmu. Itulah kondisi sekarang ini lembaga pendidikan dan generasi kita sekarang. Coba lihat sekarang bagaimana generasi sekarang ini. Itu jangan sesali sebab ini itu produksi. Ya, produksi generasi. Kita lah yang produksi generasi. Ya. Kita lah yang jadi orang tuanya. Kita lah yang menjadi lingkungannya anak itu. Itulah hasilnya. Itulah hasilnya yang selama ini kita manjakan, yang selama ini kita betul-betul perhatikan, ya. Tidak ada pembinaan mental sama sekali, itulah hasilnya. Dan kita ini sebagai generasi yang masih mendapatkan generasi yang penempaan yang begitu keras, itulah yang kami syukuri saat. Yaitu biasa orang bilang pada bagaimana perbedaan kondisi pesantren sekarang dengan pesantren dulu. Yaro ini pesantren, ya, yaitu guru tak naruntu imalam ikan guta guru tak di Mangkoso. Dia nama kadarateri. Neki yang kami tu kabul na dengan TV. Calang. Dan itu masih mandi. Yang paling sering itu nala napa nasopi mawakui. Ya. Itu zaman. Tapi apakah kita lapor ke orang tua? Ya konsisten taluga ya. Syukur ini konsisten. Ya orang ngomong ke tengah-tengah. Foto ini dibuka. Itu di santren. Ya Koreolo na chala ki guruta terdunru warna lotong gau macalla. Di segi dasar namanya cowok-cowok dari segi ikon. Ya mau apa deh langsung lah. Kalau kereta seandainya itu mobil guru tawa boleh megang di lapor. Ya, di Mangkoso. Ya, itu ya kalau kerja bakti ki aja maka ada uang kendaraan ke Mangkuta dia kan makan kihe dari pusat, ya, dan tidak apa kesana banyak yang kena itu dan karena hobi di puskesmas jadi seperti itu. Ya kongka tomatuan cilenya anak sebab bola-bola mau biasa benih. Nah dia noto masuk pajak subuh apa si calo lo tomat. Nano koto ya tomatuan asin cilenya anak ini noto mama beraja sebajas. Napa si calo? Dan saya masih dapat itu kita dihukum. Napa si calo lo guru dan guru saya termasuk dihukum. Gara-gara ada dulu kasus pergi rihla. Saya tidak tahu menyalahi jadwalnya atau apa dan kebetulan yang mengawasi itu guru Napasi Cal. Dan memang guru-guru yang ada pada saat itu muridnya betul jadi dia nama seperti itu. Bahkan dia sendiri saya sudah alami, saya sudah tamat temannya. Saya mau pergi minta rekomendasi ke Madinah, lanjut Madinah pada saat itu. Tapi namanya kan temuan di keseruntuk ini ada kelas pada pelepungan nih mau cerita pertama nih sudah masuk waktunya masuk belajar sudah salah dua nangka guru tanah cala dan ayah apa sih cala toka ya akan datang agak terus semua itu jadi tidak ada bedanya alumni dengan tidak ada beda dan seperti itulah kita tumbuh. Dan tidak pernah ada laporan ke orang tua sedikit pun. Ya, nah sebab memang di semeter ya itu tobat-tobat na antara ki ya turun apa kali puang
Kena gue nyawa ba dan sangat kak. Nah mereka ini, nah kita dengar itu dari orang tua jadi ya, kadang tamu lapor. Ya, seperti itu. Generasi-generasi terdahulu itu tumbuh dengan kerasnya tempaan dan didikan. Dan alhamdulillah seperti itulah yang kita lihat orang-orang yang sukses sekarang. Ya, ya aku ini kantor polisi. Sedikit saja menyentuh dan sebagainya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ini sekedar apa namanya? Apa sih lele itu juga keutamaan adab dan asa menempa anak-anak kita dan cara orang-orang tua kita atau guru-guru kita dahulu menempa kita. Ya. Tentu setiap generasi ada caranya. Ini pasti ada jawabannya rasa sisa. Akan tetapi hadis Rasulullah berlaku umum sampai hari kiamat. Maka al-mu'minul qawiyyu ahabbu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah dan lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Tugas kita sekarang dengan perbedaan zaman dan setiap zaman ada cara menghadapinya, tetap kita harus kembali kepada kita orang tua. Apakah setiap keluhannya Doki perturutkan atau dia jadi mengkelingai lalu kemudian kita konfirmasi ke gurunya, lalu kemudian kita mensiasati agar kemudian mental anak ini tetap tumbuh, ya. Lalu kemudian tetap tumbuh akan tetapi tetap dia baik di lingkungannya terhadap gurunya atau sesama temannya. Atau kemudian kita akan perturutkan itu lalu kemudian kita selesaikan dengan anak itu sendiri. Ya, itu tergantung kepada kita. Akhirnya anak itu tidak tumbuh mentalnya. Ya, tidak tumbuh mental. Ya. Ya anakku, anak saya juga pesantren. Kalau ada keluhannya, jadi teman kerja. Atau ada saya bilang begitu memang kalau kita bertemu dan berteman. Karena jangankan itu disuku boleh mati ke toko pada masalah surah ngandrimu. Sifat dari seli betul sifat dari apalagi itu lain bersabar. Hadapi semua. Ya, kamu akan melihat berbagai macam apa namanya? Jenis-jenis orang dan manusia. Dia itu dia kena curang yang lain, tetap kita tanamkan, ya, bagaimana dia itu berani, ya. Pada teman-teman tariolot, yakong mati kaki, nalisuki natariki dia akan tambah. Selalu itu mengatakan, macam kenapa kamu tidak melawan? Ya, pergi lawan, kemudian tambah. Seperti itu didikan orang tua. Ya. Seperti itu didikan orang tua. Untuk apa? Untuk mental anak. Ya. Karena apa? Kalau orang tua saya juga seperti itu didikan. Nah, biasa saya bilang melupui besar yang penting bukan naik. Namo cicing, namo kesehatan yang penting bukan naik cicing. Itu pendidikan mental. Ya. Sehingga tumbuh menjadi anak yang tidak takut. Ya. Nampak raja, dia memuliakan menghormati orang tapi tidak takut. Kalau generasi sekarang besar suara, terik, ya, sudah melapor. Padahal anak ini harus dipersiapkan bahwa mereka akan tumbuh dan akan keluar. Bertemu dengan banyak orang. Bagaimana kalau mentalnya tidak terbentuk di pondok, di sekolah? Kalau lalu kemudian dia lanjut kuliah, ketemu dengan orang-orang dan dia tidak memiliki jati diri, sehingga kemudian dia ikut-ikutan dan sebagainya. Itulah kemudian alumni pondok yang lalu-lalu yang lama itu. Bagaimana mereka? Ya, bagaimana mereka ketika lanjut kuliah dia bawa dari pesantren? Jadi anak-anak kita itu bukan hanya mau diajarkan hafalan Al-Quran, bukan hanya mau diajarkan bagaimana
tentang ilmu, tapi pelajaran hidup itu sangat penting. Ya, maka dia tuh atau kan susah. Ya, maka dia ya kadang-kadang misalnya ibu dapur ini sakit, malah sama anak-anak kamu masak. Ya, masak, bapak ganti masak. Ya. Ada laporan kenapa ini anak-anak disuruh masak, padahal dia sudah bayar. Tidak selamanya. Ini dia harus belajar bahwa ada waktu-waktu yang kemudian dia harus menghadapi tantangan itu. Seperti itu. Ya. Jadi kembali kita bagaimana merespon anak tersebut sehingga kemudian mentalnya itu tumbuh. Yang ingat bahwa bukan cuma ilmu tidak didasari dengan mental digabungkan. Kapan setengah. Lalu kemudian dia mau sampaikan kebenaran. Sedikit saja orang punya memang dia ceramah. Ya, apalagi bertimbangnya bangku atau jaga. Ya. Itu sudah tidak susah menyampaikan kebenaran itu kalau cuma dengan modal ilmu. Tapi harus dengan mental yang memang ditempa bukan dengan waktu yang singkat. Baik, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada siang hari ini bisa menjadi bekal bagi kita untuk tetap kembali sama-sama kita bekerja sama selaku tiga serangkaian ini, orang tua, guru, kemudian anak, agar kemudian anak-anak kita ini tumbuh bukan cuma keilmuannya yang tumbuh, akan tetapi mental. Anak kita ini jadi selalu tutup, kematu nasi betul, kita akan pergi meninggalkan mereka. Akan ada waktunya mereka akan pergi meninggalkan kita dengan kehidupannya. Ya, mama buyini, mama kuliah, malakayui, dia akan hidup dengan kehidupan. Cepat atau lambat, bahwa kita orang tua ini hanya mempersiapkan ternyata untuk meninggalkan. Semua yang kita lakukan itu persiapan untuk meninggalkan anak kita, bukan persiapan untuk bersama dengan anak kita. Pada sini, bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini itu persiapan untuk melepas anak kita dengan kehidupan, bukan untuk kemudian kita bersama dengan anak-anak kita. Ya. Karena mereka dengan kehidupannya masing-masing. Alhamdulillah dari para bersidolok Allah Ta'ala sampai kemudian kita ini meninggal dunia. Akan tetapi kebanyakannya tidak. Maka kemudian pikirkan baik-baik ya tentang pertumbuhan keilmuan anak kita ini. Begitu pula tidak kalah penting pertumbuhan mentalnya. Yang saya maksud itu mental adalah adab, begitu pula akhlaknya. Baik, apa nih kapang dirapi ya nasi peringarangan dengan aja betul memuarai Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan melahirkan dari rahim kita ini, dari generasi kita ini, generasi yang berpadu padanya keilmuan dan adab serta akhlak, sehingga seperti dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi al-mu'min al-qawi, seorang yang beriman yang kuat mentalnya, kuat keilmuannya, kuat fisiknya, ya, kuat segala-galanya, sehingga kemudian menjadi orang-orang yang kemudian bisa melanjutkan perjuangan ataukah dakwah ini dan melanjutkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.